Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ajat di Tulungagung. Mas Ajat itu menceritakan tentang pengalaman horor yang dialami oleh orang lain, ya termasuk keluarganya. Jadi kejadiannya itu udah lumayan cukup lama ya. Waktu itu Mas Ajat sendiri masih kecil ya, SMP kelas 1, dan kejadiannya itu di tahun 90-an akhir. Entah tahun berapa gitu kata si Mas Ajat, males nginget-ingetnya, cuman itu masih tahun 90-an lah, soalnya dia itu masih kelas 1 SMP. Jadi pada saat itu di tahun 90-an akhir tersebut ada seseorang yang nyari kosan. Ada orang tua sama anaknya, sepasang orang tua sama anaknya itu perempuan. Dia nyari kosan dan kebetulan waktu itu nanya ke ibunya si Mas Ajat tadi, "Bu, nuwun sewu, di tahun 90-an itu belum ngetren, belum banyak gitu ya. Kos-kosan, apalagi di daerah perkampungan semacam itu tuh masih jarang banget." Dan ibu itu ditanya, "Bu, nuwun sewu, di sini ada rumah kos ndak?" gitu. Ditanya begitu. "Rumah kos? Gak ada, Bu, di sini, Bu," gitu kan. "Emang buat siapa?" Ditanya lagi kan, ngobrol-ngobrol. "Ini, Bu, buat anak saya. Jadi dia itu sekolahnya itu pindah ke sini, di dekat situ ada sekolahan gitu ya. Ada sekolahan swasta, dia itu pindah ke situ dan ya sepertinya butuh ngekos, Bu, soalnya jauh." "Loh, rumah Bapak sama Ibu di mana aslinya?" Menyebutkan satu daerah, tapi masih di Tulungagung juga, cuman untuk pada zamannya itu tuh termasuk jauh. Kalau sekarang kan ya memungkinkan. Kalau sekarang pakai motor aja misal dilaju itu termasuk jauh loh, apalagi zaman itu sepeda motor itu masih barang mewah gitu, nggak semua orang itu punya. Orang itu masih mengandalkan ya kalau nggak sepeda genjot gitu ya, itu ya angkot atau apa kendaraan umum lah. Jadi akhirnya keluarga tersebut itu memutuskan untuk ngekosin si anak perempuan ini. Nah, dipikir-pikir gitu ya, sebentar Pak, Bu, monggo istirahat dulu di sini gitu kan. Loh, Bu, tapi nanti ngerepotin gitu." "Nggak apa-apa, mari silakan duduk, mari silakan duduk." Jadi ibunya Mas Ajat itu tiba-tiba kepikiran, "Aku kan di rumah itu ada kamar kosong, kamar depan. Kalau yang ngekos cuma satu begini doang, ya nggak apa-apa," gitu pikirnya si ini. Lagian si anak yang mau ngekos itu juga ya terlihat masih kecil begitulah. Pokoknya kelihatannya itu masih kecil banget. Kasihan juga kalau misal, aduh dia ngekos di mana, nggak tahu, kasihan. Ibunya Mas Ajat pun langsung menuju nyari bapaknya. Ini kedua orang tua tersebut, kedua tamu tersebut dipersilahkan duduk di teras di sana, ada kursi gitu kan. Nah, mereka bertiga pun duduk, ibu itu nyariin bapak. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mau izin sebentar mau promo bawang goreng Nyai Wiji seperti sebelum-sebelumnya. Seperti yang kawan-kawan lihat di samping yang muter-muter dari tadi, ini bawang goreng Nyai Wiji, bawang renyah, bawang premium tanpa campuran apapun. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, sudah sempat membeli, ditunggu pesanannya sampai dan ditunggu pesanannya kembali. Untuk kawan-kawan yang belum sempat mesan, ya ditunggu pesanannya. Itu aja. Dan kawan-kawan yang sudah sempat mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo, terima kasih banyak atas dukungannya. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Ajat tadi. Nah, ibu nyari bapak. Bapak itu memang lagi ada di rumah. Pak, gitu kan. Akhirnya ngomong, "Ya, Pak, ada orang mau ngekos. Gimana kalau misal kamar di depan itu?" Jadi ibu sebenarnya nggak meminta izin ke bapak. Itu cuman ngasih tahu bapak. Karena keputusan sebenarnya itu udah diambil sama ibu. Ibu tuh mau ngekosin kamar depan. Ya ngomong sama bapak seperti itu, "Pak, ada yang mau ngekos. Itu kamar depan kan kosong, Pak. Jadi mau tak kosin aja gimana, Pak?" Ya nanyanya begitu basa-basi.
yang mau ngekos siapa Bu gitu, ada anak SMA gitu kan. Terus ya sudah, itu orangnya di depan, kata si ibu. Akhirnya bapak pun keluar, tapi sambil jalan ibu tuh ngomong, udah Pak, kasihan Pak gitu kan, masih kecil kayak gitu, daripada ngekos jauh-jauh nanti gimana gitu kan, udah di sini aja, lagian buat rame-rame nanti kan bisa buat temen main ajat juga, katanya begitu, kata si ibu. Oh iya ya, bisa ngajarin ajat, maksudnya itu begitu. Akhirnya sudah, bapak sama ibu pun ke situ. Ya ngomong-ngomong, ibu pun menyampaikan, Pak, Bu, sebenarnya sih rumah kami ini awalnya nggak ada niat buat dikosin, tapi kebetulan ini di rumah kami itu ada kamar kosong. Ini kamar depan ini gitu kan, mereka di teras ya. Ini kamar depan ini kosong. Bapak sama ibu kalau memang berkenan, kalau memang mau ya sudah, nggak usah nyari jauh-jauh. Ini kami kosin, katanya begitu. Begitu ya, wah seneng malah gitu kan, alhamdulillah gitu, kata si bapak sama ibu tadi. Nak, gimana nak, namanya itu Mbak Inaya, manggilnya itu Mbak Ina. Nah, menurut kamu gimana nak? Aku sih ya nurut bapak sama ibu aja, kata si Mbak Ina. Akhirnya sudah, hari itu deal lah gitu ya, nggak tahu ngomongin harga gimana, tapi ibu itu nggak matok harga yang besar tinggi kayak gitu tuh, nggak, lebih ke itu, lebih ke kasihan. Jadi anaknya itu Mbak Ina itu kurus, terus agak sedikit layu begitu, gimana sih, makanya ibu itu iba gitu melihat, aduh ini kasihan juga kalau misal tak iniin gitu ya, udahlah mending di sini aja gitu kan, lagian kan dia udah SMA. Si Ajat itu kan masih SMP, nanti bisa bantuin belajar, pikir si ibu. Itu begitu pikirannya ibu. Dan akhirnya singkat cerita, hari itu pun Mbak Ina tadi itu ngekos di sana, bawa baju itu baru beberapa helai gitu ya, katanya nanti bapak sama ibunya pulang nanti ke situ bawa itu lagi. Ya sudah, Mbak Ina pun dikasih lihat kamar, lihat-lihat, kebetulan di situ udah ada ranjangnya juga, ada lemarinya juga kosong. Ya, singkat cerita, hari itu Mbak Ina itu menempati kosan tersebut. Bapak sama ibunya Mbak Ina itu pulang, nanti katanya besok mau kesini lagi. Ya sudah, akhirnya apa? Hari berikutnya, hari esoknya, itu Mbak Ina belum masuk sekolah. Katanya nanti lusa aja lah, nunggu bapak sama ibunya itu datang. Akhirnya mereka pun datang, singkat cerita, bawain pakaian, keperluan-keperluan lain, semuanya itu udah disiapkan, brek, sekaligus bayaran ke bapak sama ibunya Mas Ajat. Udah, Mbak Ina pun tinggal di sana. Mas Ajat pun kenal setelah pulang sekolah. Masuk main masuk aja gitu kan, brak, buka pintu, kaget pas di ruang tamu tongol ada seorang perempuan itu. Wah, siapa? Ditanya begitu sama si Mas Ajat. Sopo Mbak? Sampean niku sopo Mbak gitu kan? Aku Ina, katanya. Oh Ina siapa? Nanya kan Mas Ajat. Aku ngekos di sini, kata si Mbak Ina. Oh, Mas Ajat itu nggak tahu ngekos itu apaan gitu ya, mungkin masih SMP dan di zaman itu ya, ngekos itu apa sih? Akhirnya ya wis lah, si Mas Ajat masuk nanya-nanya sama bapak sama ibunya, akhirnya dijelaskan. Itu di hari pertamanya ya berarti ya, hari kedua sih udah tahu kan. Dijelaskan, oh begini, Jod, oh begitu Bu. Nanti kamu itu minta diajarin sama Mbak Ina, katanya Mbak Ina itu baik kok, kata si ini. Akhirnya sudah, Mas Ajat pun ke depan, malu-malu begitu kan, ngeliatin gitu. Siapa namanya Dek, manggil si Mbak Ina. Aku Ajat Mbak, kata si Mas Ajatnya. Oh Ajat, kelas berapa sekarang? Kelas 1 SMP. Mbak, aku diajarin Mbak. Langsung nanya begitu, minta diajarin. Ya sudah, nanti malam ya kalau belajar bareng, kata si Mbak Ina. Iya Mbak, akhirnya sudah. Dari situ Mas Ajat itu jadi akrab. Hari itu biasanya kan habis pulang sekolah, dia itu istirahat terus main atau gimana. Ini nggak dipakai buat main keluar, tapi justru ya itu buat ngobrol sama Mbak Ina gitu. Sampai dibilangin, Jat sini, itu Mbak Ina mau istirahat, katanya begitu kan. Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Bu. Udah Ajat sini gitu, Mbak Ina mau istirahat. Akhirnya sudah, Mas Ajat pun akhirnya meninggalkan ke situ. Pokoknya dari situ Mas Ajat sama Mbak Ina itu langsung klop, langsung akrab lah. Dan waktu pun berlalu,
Mbak Ina pun mulai sekolah seperti biasa, Mas Ajat sekolah, Mbak Ina sekolah. Pulang sekolah, ya ketemu lagi, cuman istirahat. Biasanya mereka itu ngobrol-ngobrol di teras atau apa. Ini setelah asar gitu ya. Setelah asar, mereka ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Mbak Ina juga akhirnya kenal sama teman-temannya Mas Ajat juga. Kenal sama beberapa tetangga di situ gitu kan. Ya, kalau kata bapak sama ibu, Mbak Ina itu udah kayak, ya udah dianggap anak sendiri lah. Bapak sama ibu juga begitu, sering nasehatin Ajat. Ajat jangan suka iseng, jangan nakalin Mbak Ina, kasihan. Udah tahu ibu itu, ini belakangan diketahuin sama Mas Ajat ya, setelah bertahun-tahun berlalu. Jadi kata ibunya itu, ibu itu kasihan, nggak tahu, ada feeling, ada firasat. Anak ini tuh kenapa ya gitu ya. Pokoknya seperti itulah. Perasaannya tuh nggak enak gitu. Ngelihat Mbak Ina, ya mungkin secara fisik yang kayak gitu ya, terlihat kurus. Memang anaknya cantik, cuman kurus dan kayak layu begitu. Nggak merekah, nggak bersinar gitu. Gimana sih? Makanya kasihan aja, matanya tuh terlihat cekung kayak gitu, dan itu bikin ibu kasihan, iba lah lebih tepatnya ya. Dan akhirnya ya kayak gitu, yang namanya makan pun, Ina harus makan, iya bu gitu kan, makannya jangan sedikit-sedikit, ambil yang banyak sampai kamu kenyang. Kalau kamu lapar jam berapapun, udah kamu kesini aja gitu ya, makan di sini, kata si ibu. Nah, prinsipnya ibu itu apa? Di rumah itu nambah orang, jadi lumayan cukup rame. Terus untuk uang kosan yang didapat dari orang tuanya Mbak Ina, udah itu nanti buat makannya Ina aja, katanya begitu, kata si ibu. Ya bapak pun nggak keberatan begitu ya. Mas Ajat juga ya tentu saja nggak mikirin sampai ke sana. Nah, waktu berlalu sampai kurang lebih sekitar 3 minggu. Mbak Ina tinggal di situ, mulai ada satu keanehan. Jadi malam-malam ini antara jadi rumahnya Mas Ajat itu ruang tamu satu sisi yang lain itu kamar depan. Antara ruang tamu dan kamar depan, antara dua ruang itu sama ruang tengah itu ada sekat pintu. Nah, kalau malam hari pintu itu ditutup. Pokoknya tapi nggak dikunci. Kalau Mbak Ina misalkan malam-malam mau ke WC atau apa, ya berarti harus buka pintu itulah. Nah, tapi kalau malam pintu itu selalu ditutup karena udah kebiasaan dari dulu nyamuk katanya. Jadi di ruang tamu itu angin-anginnya nggak ditutup pakai ini ya, pakai jaring-jaring begitu, itu ya nyamuk ngumpelnya di ruang tamu di situ aja. Sementara yang ke ruang tengah itu pintu ditutup supaya nyamuk nggak masuk. Udah setelah 3 minggu keanehan itu mulai. Bapak sama ibunya Mas Ajat sih waktu itu nggak denger. Yang denger itu ibu. Jadi ada suara tangisan awalnya. Kayak suara tangisan terisak itu siapa ya? Malam loh. Itu sekitar jam 12:30 pagi. Ibu itu tiba-tiba kebangun ya karena hening banget. Suara tangisan itu kan terdengar. Akhirnya bangunin bapak. Pak, bangun pak. Iya bu, kenapa bu? Ada suara orang nangis pak, kata si ibu. Hah? Suara orang nangis? Mana bu didengerin? Iya. Siapa ya pak ya? Kuntilanak pak gitu. Bukan kuntilanak. Ina bu, kayaknya suaranya Ina, kata si bapak. Hah? Ina nangis pak? Ibu pun ya itu, karena ibu itu boleh dibilang sayang gitu ya jatuhnya ke si Mbak Ina itu. Ibu pun langsung bangun. Kenapa ya pak ya? Itu anak kenapa ya? Akhirnya ke depan ke sana. Beneran didengerin Mbak Ina itu lagi nangis dan ibu baru mau ngetok, tek maksudnya baru mau ngetok. Nah Ina, kamu kenapa? Baru mau nanya begitu. Tiba-tiba Mbak Ina itu ketawa. Hah? Pak, kok ketawa pak? Sama bapak itu bingung. Bapak itu narik mundur. Pak, ketawa-ketawa begitu pak. Terus akhirnya apa? Bapak narik lagi dan si ibu itu dibawa masuk ke ruang tengah. Bu, biarin aja dulu gitu ya. Kenapa pak? Tapi kan kasihan begitu bu. Bagaimanapun juga kita itu nggak kenal sama Ina. Apa yang terjadi dengan Ina sebelumnya? Kenapa dia pindah sekolah? Kenapa
ya memutuskan akhirnya dibela-belain sampai ngekos begini. Pasti ada yang terjadi, Bu, kata si bapak. Iya juga ya, Pak ya. Tapi apa ya, Pak ya? Nggak tahu, Bu, gitu kan. Itu yang perlu kita cari tahu nanti. Udah, sekarang kita istirahat aja. Udah biarin dulu Ina dengan kondisinya yang seperti itu. Nangis, ketawa, itu bolak-balik. Sampai mungkin sekitar 1 jam. Hampir setengah 2 gitu ya. Bapak sama ibu itu sampai udah ketiduran, ya itu terakhir itu masih mendengar si Mbak Ina itu nangis, terus nanti ketawa, nangis, nanti ketawa. Nah, keesokan paginya, Mbak Ina itu udah bangun pagi-pagi seperti biasa, siap-siap untuk berangkat sekolah. Ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi terlihat memang mukanya itu capek gitu ya. Dari situ, ibu pun memperhatikan gitu kan, dan Mbak Ina itu pagi itu biasa aja, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Tapi secara fisik itu kelihatan, Ina itu capek, dia itu kecapean. Udahlah, biarin aja begitu kan. Nanti pengen rasanya itu ketemu sama orang tuanya Ina gitu. Dan akhirnya sudah. Pada suatu hari ditunggu-tunggu, nah ini kan tadi 3 minggu ya. Dan Mbak Ina memang nggak setiap hari, tapi belakangan itu makin sering terdengar nangis, ketawa, bolak-balik. Sampai pada suatu hari, bapak sama ibu itu nekat buka pintu, jegrek gitu kan. Dan pintunya itu nggak dikunci. Pertama diketok, tek, tapi tetap nangis waktu itu. Jadi nggak diem, terus iya jawab gimana. Itu tetap nangis. Akhirnya pintu dibuka kan, setelah diketok nggak dijawab, pintu dibuka sama ibu. Loh, Mbak Ina itu lagi duduk di samping ranjang begini. Nah, dari pintu masuk kamar, ini ada lemari, ada cerminnya di situ. Kelihatan, mantul gitu ya, kelihatan di situ. Ya, si Mbak Ina itu lagi nunduk begini aja sambil nangis. Ya, kayak gitu nangisnya perempuan lah. Itu seperti itu, nangis terseduh-seduh. Tapi yang dirasakan ibu, malah ya serem yang ada, bukannya gimana-gimana serem. Terus habis nangis, tiba-tiba ketawa. Dan bapak sama ibu mungkin ada berdiri di situ itu sekitar 10 menit. Cuman Mbak Inanya ya tetap begitu, bapak sama ibu ndak berani megang gitu ya. Soalnya belum tahu apa yang terjadi, orang tuanya Mbak Ina juga nggak berpesan, nggak ngomong apapun. Pintu pun ditutup lagi, jegrek. Udah ini kan hampir 1 bulan nunggu orang tuanya Mbak Ina itu kesini. Dan akhirnya, oh ya di minggu kedua orang tuanya itu nengokin. Cuman waktu itu kan belum kejadian, nah, baru minggu ketiga. Nah, mohon maaf lagi batuk kawan-kawan. Jadi kalau misal nanti terhenti gara-gara batuk, harap maklum ya. Orang tuanya ditunggu, akhirnya datang. Nah, saat datang ya yang diomongin sama ibu yang pertama itu bukan masalah bayaran atau apa, soal itulah nggak terlalu mikirin itu gitu ya. Yang ditanyain itu, Pak, Bu, ya diceritakan ada apa sebenarnya sama Ina, katanya. Ada apa, Pak, Bu? Ya, orang tuanya begitu gitu kan. Nda, Ina itu belakangan bersikap aneh, dan dari awal juga sebenarnya kami itu udah merasakan ada sesuatu yang aneh di Ina. Tapi Pak, Bu, kami itu ya sayang sama Ina itu seperti anak sendiri gitu ya. Cuman itu tadi, ada sesuatu yang sepertinya kami itu ndak tahu. Ina itu kalau malam, ini udah seminggu ini, nangis, ketawa terus. Nah, di situ ibunya Mbak Ina pun kayak mau nangis gitu ya, menahan tangis, dan ini pasti ada sesuatu. Dan waktu itu Mbak Ina itu masih sekolah, cuman belum pulang. Sebentar lagi lah mungkin mau pulang. Ada kesempatan kayak gitu ngobrol tanpa Mbak Ina kan. Akhirnya apa sih, orang tuanya tadi pun cerita, iya Pak, Bu, alasan sebenarnya kenapa Ina tak pindah ke sini sekolah, soalnya begitu di sana itu ada yang gangguin, kata si orang tua mereka. Kata orang tuanya Mbak Ina, ada yang gangguin gimana Pak, Bu? Nah, di situ akhirnya dapat cerita. Jadi Ina berawal dari saat liburan sekolah SMP. Mbak Ina kan SMA kelas 1 ya. Ini berawal dari SMP kelas 3. Itu kan kenaikan kelas
ada libur panjang gitu kan. Nah, si Mbak Ina itu mainlah sama teman-temannya, main biasalah ke kebun, ke hutan boleh dibilang gitu ya. Main ke sana, itu ndak pulang Pak Bu, itu dicariin gitu kan sama warga. Ini ndak pulang, bahkan teman-temannya itu berangkat ke sana itu lumayan cukup banyak, ramean, ada yang besar, ada yang lebih kecil juga ke situ. Mereka nggak ada yang tahu, nggak nyadar Mbak Ina itu hilang. Sehari dicariin nggak ketemu. Nah, menjelang 2 hari baru Ina itu pulang sendiri. Pulang jalan dengan santainya begitu ya, tapi diem aja ditanyain, "Nak, kamu kenapa? Nak, kamu dari mana?" Ditanyain begitu kan. Warga waktu itu udah rame Pak Bu. "Ina dari mana? Ina dari mana?" Ditanya. Akhirnya Ina pun nggak jawab gitu. Akhirnya masuk. Ya, Ina butuh istirahat kan, akhirnya warga pun bubar. Intinya seneng lah Ina itu udah pulang. Cuman semenjak itu ada keanehan, kata si bapak sama ibu. Keanehan apa Pak Bu? Yaitu tadi, kalau malam itu suka ketawa, suka ini sendiri gitu ya. Dan pada suatu saat Ina itu sempat bilang, "Pak Bu, aku itu ya bapak, kami udah nyampein itu ke Ina, Nak, kamu kenapa kalau malam kok suka nangis, suka ketawa sendiri?" Dan Ina itu ngejawab, "Pak Bu, aku alangkah baiknya pergi dari sini," katanya begitu. "Loh, maksudnya pergi dari sini gimana, Nak? Aku ndak tinggal di kampung ini Pak Bu." "Loh, memangnya kenapa?" Nah, di situ Ina cerita. Jadi sewaktu mereka rame-rame menuju ke hutan sana, ini Mbak Ina ada yang manggil waktu itu, "Nak, sini Nak," gitu kan. Mbak Ina pun nengok, siapa yang manggil ya? Dia pun memisahkan dari barisan. Ke sana, ya pikir dia, oh teman-temannya itu masih kelihatan, jadi nggak terlalu jauh. Kalau misalnya ada apa-apa kan tinggal teriak, "Nak, sini Nak," begitu kan. Dipanggil-panggil terus, Mbak Ina kemana gitu ya. Sampai akhirnya, "Ina, di sini." Mbak Ina ngeliat ke atas, itu ada seorang perempuan. Perempuan itu pakai kemben, cantik. Pokoknya kayak ala-ala penari Jawa seperti itulah, cantik. Cuman apa? Dia itu nangkring di batang pohon di atas. "Loh, Mbak lagi ngapain? Ngapain di situ?" Dan si mbak-mbak itu turunnya tuh kayak terbang. Bla 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 bla. Itu kan kayak ada selendangnya gitu ya. Itu kayak terbang bla 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 terus turun. "Nak, Ina ikut Mbak yuk," katanya begitu. "Loh Mbak, mau kemana?" "Kamu mau tak ajarin nari," kata si itu. "Nari Mbak?" "Iya, yuk kesana yuk, ikut yuk." "Oh ya sudah ya, tapi pulangnya jangan lama-lama ya Mbak ya." "Iya, ndak lama-lama, cuman sebentar kok." Akhirnya dibawalah Mbak Ina ke sana. Di situ ada sebuah pendopo yang nggak terlalu besar. Nggak ada siapapun di sana. Terus si perempuan itu tuh naik ke atas ininya mimbar, bukan mimbar. Ke atas ya, pokoknya masuk ke pendopo itu tadi lah, lebih tinggi dari tanah di sekitarnya. "Ayo Nak, sini menari." Akhirnya nari lah itu. Nah, saat nari diajarin begini ya. "Oh, ternyata begini. Aku bilang, susah ya Mbak ya ternyata nari." Dan Mbak Ina sendiri sebenarnya tidak terlalu suka nari, nggak kepikiran gitu dia itu mau belajar menari atau apa. Cuman kata dia, "Ya sudah, kamu pengen bisa nari?" "Iya Mbak, aku pengen bisa nari." Ya cuman jawaban ini doang gitu, karena dia merasa susah. "Kok susah ya, badanku itu kaku," kata Mbak Ina. Nah, dari situ akhirnya apa? "Ya sudah, kamu kalau pengen bisa nari, izinkan Mbak masuk ke badanmu ya." Ngomong begitu. "Ah, masuk ke badanku gimana caranya Mbak?" Sudah, yang penting kamu ngizinin aja." "Ya sudah Mbak, masuk aja," kata si Mbak Ina. Akhirnya apa? Beneran si perempuan itu masuk, dan di situ Mbak Ina itu bisa menari. Tapi masih sadar Mbak Inanya, dia itu bisa nari begini. Bahkan itu tadi nari terus ndak berhenti, yaitu sampai hampir 2 hari. Dan setelah hampir 2 hari, Mbak Ina pun akhirnya si sosok tadi, perempuan tadi itu keluar lagi. Dan Ina
kamu pulang dulu sana katanya. Itu badan udah capek banget. Iya aku mau pulang. Akhirnya pulang. Ya Mbak Ina nggak nyadar kalau dia itu udah nari udah hampir 2 hari. Yang ada ya begitu pulang langsung lapar. Mukanya itu kelihatan capek banget. Nggak tidur, nggak apa ya. Akhirnya apa? Ya sudah mulai saat itu. Ya Mbak Ina kan cerita setelahnya. Bu, aku begini. Nah, di situ malam hari, setelah Ina itu ngomong, Bu, sepertinya aku mau pergi dari sini, jangan di kampung ini gitu kan. Ini pada suatu hari, kami itu melihat sepintas gitu ya, ada seseorang, ada sesosok yang mirip dengan apa yang diceritakan oleh Mbak Ina tadi. Itu sering melintas di area rumah di situ. Dan itu siapa ya Pak? Dan setelah itu Ina kalau malam hari suka nangis, suka ketawa sendiri, itu seperti itu. Cuman ya begitu, setelah sadar Mbak Ina itu ngomongnya, ya kami menyampaikan, Ina kamu kenapa semalam itu nangis, ketawa sendiri, kamu kenapa nak? Mbak Ina itu ndak ingat. Ingatnya itu ingat kayak aku inget, cuman lah nggak ngerti Bu, aku jelasinnya gimana. Aku tuh perasaan ya cuman kayak duduk doang, pengen tidur, tapi yo kok nggak tidur gitu, aku nggak ngantuk-ngantuk. Kalau nangis ketawa aku nggak inget apa-apa, katanya begitu. Dan Pak, Bu, kalau memang ada sesuatu yang aneh dalam diriku seperti ini, aku mendingan, yaitu tadi, aku sebaiknya pergi dari sini Pak, Bu, gitu kan. Loh maksudnya gimana ya, aku mau keluar dari kampung ini, aku mau menjauh. Dan ya setelah dikasih tahu kan, itu yang nari segala macam, yang tadi nangkring di pohon, itu tuh penghuni hutan situ. Jadi ya intinya dia tuh bukan orang lah gitu ya. Mbak Ina juga mungkin masih agak-agak awam gitu masalah hal tersebut. Akhirnya dikasih tahu dan sebagainya. Nah udah manggil orang pinter juga, cuman ya di badannya Mbak Ina itu kosong, tidak ada apa-apa. Karena perempuan itu, sosok perempuan itu tuh belum datang. Datang itu kalau udah ya ada mungkin kalau saat dia itu udah ngerasuk atau gimana ya. Sampai ditungguin malam hari gitu ya. Itu pun nggak terjadi. Mbak Ina itu normal-normal aja. Dan pernah sekali itu lagi kondisi seperti itu, si orang pintar itu kan minta dikabarin ya kalau pas lagi kayak gitu. Bapaknya Mbak Ina pun ke sana. Nah begitu si orang pintar tadi datang, Mbak Ina itu kosong lagi. Udah sembuh gitu kan, makanya bingung ini tuh gimana cara ngusirnya. Dia tuh cuman kayak keluar masuk begitu doang. Nah ini cerita dari orang tuanya. Jadi ada satu kejadian seperti itu, dan ini upayanya Mbak Ina supaya menjauh dari sosok tersebut yang konon katanya itu tinggalnya di hutan di kampungnya di situ. Dia sengaja pergi untuk nyari kos-kosan di sana, karena ketemu kosannya sih rumahnya Mas Ajat itu tadi. Cuman kok kejadian itu terulang. Malam hari kok Mbak Ina seperti itu lagi, berarti artinya itu diikutin. Nah di situ bapaknya, ibunya Mas Ajat itu udah mulai takut, kok begitu ya Bu ya. Bapak sama ibu kenapa ndak cerita waktu itu? Ya Pak Bu, kami itu satu, ya kami ndak enak, kata Inanya itu, Pak Bu ndak usah cerita-cerita, katanya begitu kan. Aku lagian di sini juga ndak apa-apa, aku niatnya baik, udah ndak usah diceritain dulu, kata Ina. Dan ya ternyata hal itu kejadian. Maaf ya Pak Bu, kalau misal Bapak sama Ibu merasa terganggu atau gimana, nanti biar Ina kami bawa pulang lagi, katanya begitu kan. Ndak sama sekali, kata si ibunya Mas Ajat. Nggak sama sekali. Kami nerima Ina itu seperti itu, ndak apa-apa gitu ya. Siapa tahu nanti di sini kita juga bisa bantu Bu berobat atau gimana gitu ya. Aduh Pak Bu, ndak usah repot-repot, kata si ini ya. Tapi ya ibunya Mas Ajat itu agak sedikit lumayan cukup memaksa. Dan akhirnya sudah, ibunya Mbak Ina pun diminta sama ibunya Mas Ajat, terus pokoknya orang tuanya. Dan waktu itu akhirnya salah satunya, ibunya Mbak Ina, sementara tidur di situ dulu, jangan pulang.
setelah hari agak siang baru Mbak Ina, Mas Hajat itu pulang itu kan ya normal seperti biasa. Pak Bu begini-begini, hal itu nggak diceritakan ke Mas Hajat, nggak diceritakan ke Mbak Ina, biarkan mengalir begitu aja. Nah malam harinya itu ada ibunya di sana, bapaknya itu pulang. Di situ nggak ada kejadian apapun, padahal bapak sama ibunya Mas Hajat itu udah lagi nungguin begitu ya, dan mulai nyari-nyari siapa ya orang yang kira-kira mengerti gitu ya, orang yang kira-kira ya bisa lah ngebantuin anak ini, soalnya kasihan. Dan tanpa disangka-sangka, lagi bingung nyari orang gitu kan, siapa ya, belum nanya ke siapapun. Maksudnya, Pak ada kenalan orang pinter atau apa, ini ada seorang kayak dia itu ya dibilang seorang ustadz itu bukan, belum mengajar atau apa, dia itu pulang dari pesantren intinya lah, masih lumayan cukup muda, pulang ke situ dan tiba-tiba berhenti di depan rumah di sana. Waktu itu sore hari bapak sama ibunya Mas Hajat ini lagi duduk di teras di sana kan, dan ada tetangga juga lagi main di situ. Mbak Ina sama Mas Hajat itu di ruang tamu lagi belajar. Nah si anak pesantren ini masih tetangga, dan tumben-tumbennya dia itu berdiri di situ terus ngeliatin ke arah rumah, ke arah bapak sama ibunya si Mas Hajat tadi. Ya bapak sama ibunya, loh kok tumben ini mau ngapain dia gitu ya, kok ngeliat ke sini, terus apa, melangkah mendekat ke arah mereka. Dan Pak Bu gitu kan, ya bingung dia, mungkin mau nanyanya gimana. Oh iya Mas, kenapa Mas, namanya Mas Hadi. Kenapa di nuwun sewu, minta waktunya sebentar katanya begitu. Akhirnya sudah, oh iya silakan duduk. Nah di situ Mas Hadi itu sempat ngelongok sebentar begini ya ke ruang tamu, ngelihat ada Ina sama Mas Hajat itu lagi belajar di sana. Si Mas Hadi pun dipersilakan duduk di situ, dan Mas Hadi bingung gimana ya Pak Bu cara ngomong. Mas ngomong aja enggak apa-apa kata si ibunya Mas Hajat. Dan akhirnya Mas Hadi pun ngomong, saya itu tadi ngelihat ada sesuatu yang aneh di rumah ini. Langsung kan ibunya itu, hah sesuatu yang aneh apa Mas Hadi? Sengaja nggak diceritain dulu, biarin gitu ya. Mas Hadi pun cerita, saya tuh ngelihat kayak ada seorang itu, kayak seorang yang dari keraton semacam itu gitu. Pakaiannya tuh zaman dulu kayak pakaian ketoprak katanya begitu. Itu keluarga sini atau bagaimana? Mas Hadi, sampean ngelihat gitu kan? Iya saya ngelihat gitu kata si Mas Hadinya. Mas Hadi nengok ke belakang begitu kan. Ngobrolnya jangan di sini kata si itu. Oh iya. Di mana ya? Akhirnya apa? Sengaja di pinggir jalan di situ, dan ibunya Mas Hajat itu ceritain semua mengenai apa yang terjadi sama Mbak Ina. Oh begitu. Mas Hadi bisa bantu kami ndak katanya? Saya usahakan gitu ya, tapi bukan saya sendiri, tapi nanti ada teman saya gitu kata si Mas Hadi. Akhirnya kapan Mas Hadi? Nanti malam lah, langsung ya itu intinya. Nah malam harinya selepas Isya, ini Mas Hadi itu bawa 2 orang lagi, suami istri, datang ke situ. Dan ya kayak gitu, mereka tuh lebih banyak diam gitu kan, dan acara atau ritual pun dilakukan. Nah saat lagi mau memulai itu, Mbak Ina kan di dalam kamar ya, bahkan Mbak Ina itu nggak ngerti waktu itu. Mereka itu di teras di sana, dan tiba-tiba Mbak Ina itu keluar dari dalam kamar. Itu langsung marah-marah, kamu mau ngapain gitu kan. Bener-bener itu bukan Ina. Dia marah-marah itu ngusir orang-orang itu, sana kamu pergi. Ini anakku katanya begitu kan, ini anakku, kamu udah usah ganggu. Seperti orang-orang ya kerasukan pada umumnya begitu ya. Yo udah mau ngamuk-ngamuk segala macam, sampai akhirnya itu dilawan sama yang istrinya, yang perempuannya. Itu Mbak Ina kepalanya dipegang, dep. Wah itu kata kasar itu keluar semua di sana, bahkan suaranya Mbak Ina itu sampai serak. Tetangga itu kan pada ngedenger, karena teriak-teriak rame kan di situ ngeliatin, yaitu atraksi itu tadi. Mas Hajat juga ketakutan, Mbak Ina kenapa gitu kan, Mbak Ina kenapa? Mas Hajat sendiri kan nggak ngerti, nggak dikasih tahu masalah itu ya. Itu kenapa kok dibegituin, Bu
Mbak Ina kenapa Bu? Mbak Ina lagi sakit. Ibu jawabnya itu cuman begitu doang. Sampai hal itu dilakukan, dipegangin kepalanya itu lama banget sampai terduduk gitu ya. Begitu terduduk itu dipegangin terus sampai kurang lebih sekitar setengah jam kali. Setelah setengah jam ya kurang lebih kelembrek gitu ya. Si Mbak Inanya itu lemes, jatuh di sana. Dan kata si ibu tadi, ayo Mas sekarang, katanya. Loh sekarang Bu mau kemana? Ibunya Mas Ajat nanya kan, sekarang mau kemana? Ini mau tak balikin ke tempatnya, katanya. Bu, nuhun sewu, balikin ke tempatnya kemana? Ya ke sana gitu kan. Terus gimana? Udah enggak apa-apa, enggak usah diurusin, kata si itu. Mereka tuh lebih serius, mereka bertiga termasuk Mas Hadi ini lebih serius dari ibunya Mas Ajat. Ibunya Mas Ajat dari tadi santai, kebingungan apa yang dilakukan sini, acting atau bukan, beneran atau enggak kayak gitu. Tapi ternyata begitu mereka lebih serius, enggak mikirin dikasih amplop atau apa. Mereka tuh langsung pergi ke sana ngujluk. Udah enggak tahu kabarnya sampai malam itu alhamdulillah Mbak Inanya pun mulai membaik. Dan waktu itu ke warga ya cerita itu nggak disebarkan ya. Ini Ina itu lagi sakit, katanya tadi tiba-tiba di sekolah itu dia ngelihat begini-begini gitu. Ceritanya itu diplesetin ke sekolah sana dan Mas Ajat waktu itu ya menganggap itu ceritanya tuh seperti itu karena belum diceritakan yang sebenarnya oleh bapak sama ibunya. Malam itu istirahatlah. Bapak sama ibunya Mas Ajat itu begadang gitu ya waktu itu, kayak ngejagain, ngerondain dan waktu itu oh ya ada ibunya si ini ya, ada ibunya si Mbak Ina di situ. Itu juga seperti itu, ibunya juga ya kayak gitulah bantu-bantu atau gimana, ibunya juga bingung mau ngapain dan akhirnya udah diurus sama ibunya. Malam itu tenang banget, tidur itu nggak bangun-bangun apa sampai keesokan paginya bapak sama ibunya Mas Ajat kan datengin rumahnya si Mas Hadi. Mas Hadi ini gimana? Udah Bu, ndak apa-apa Bu, semuanya udah beres. Iya cuman ini saya ya sekedar mau, Bu, ndak usah, kata si Mas Hadi. Ndak, saya nggak nerima yang seperti itu Bu. Ndak usah Bu, ndak usah, katanya. Enggak, kata si Mas Hadi. Dan itu ditolak. Akhirnya ya sudah, pulang lagi. Uang yang tadinya, sesuatu yang tadinya mau dikasih buat Mas Hadi dan temannya itu, akhirnya ya sudah buat makan-makan lah. Makan-makan di rumah situ, panggil beberapa tetangga, termasuk Mas Hadi juga diundang. Si orang itu juga diundang di sana, Mbak Ina, orang tuanya segala macam itu makan bareng di situ, kayak jatuhnya itu selamatan. Dan alhamdulillah setelah itu Mbak Ina itu sembuh. Tapi ya karena sudah nyaman, Mbak Ina pun akhirnya melanjutkan sekolah di sana dan sudah dianggap keluarga. Bahkan Mas Ajat itu udah nganggap Mbak Ina itu sebagai kakak sendiri. Sampai sekarang itu hubungannya masih baik, masih ya kekeluargaannya itu masih kuat banget. Itu aja satu cerita dari Mas Ajat, cerita yang wah begitu indah gitu ya, kekeluargaan gitu ya. Dan ya ibunya Mas Ajat itu juga mempunyai insting yang sangat kuat. Dan ya itu ajalah pokoknya, banyak sesuatu yang menarik dari ceritanya Mas Ajat ini. Terima kasih banyak Mas Ajat, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, alhamdulillah terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channelnya Mbah Warmo juga terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Itu aja. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.